Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu majelis ta'lim Al-Ittiba, demikian juga majelis taklim Masjid Salman Al-Farisi dan juga Masjid Al-Ikhlas Jati Bening yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat ke 106 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir." Ya. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia melupakannya atau meninggalkannya, ya, na'ti bi khairin minha, maka kami akan datangkan yang lebih baik darinya, au mithliha, atau yang semisalnya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dan rangkaian ayat-ayat setelahnya adalah muqaddimah dari pembahasan Allah nanti akan kita bahas, di mana Allah menurunkan ayat yang memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, ya. Dan di antara orang-orang yang sangat mengkritiki hal ini adalah orang-orang Yahudi. Karena kita orang Yahudi, mereka beribadah menghadap Baitul Maqdis, dan Nabi SAW di awal beribadah juga salat menghadap Baitul Maqdis, ya. Bahkan ketika Nabi sudah berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi masih sempat salat menghadap Baitul Maqdis sampai sekitar belasan bulan, ya. Ada bilang 16 bulan atau 17 bulan, ya. Baru setelah itu kemudian Allah menurunkan ayat memindahkan kiblat dari Baitul Masjid ke Ka'bah. Ketika itu di antara orang-orang yang protes adalah orang Yahudi, ya. Ya. Dan orang Yahudi secara umum mereka adalah kaum yang tidak menerima adanya nasakh, yaitu perubahan hukum. Oleh karenanya mereka tidak mau beriman kepada orang-orang Nasara, kepada Nabi Isa alaihissalam. Di antara sebabnya adalah karena Nabi Isa memansuhkan sebagian ayat dalam Taurat, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa ahillul lakum wa li uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima 'alaikum, agar aku menghalalkan sebagian perkara yang kalian diharamkan bagi kalian. Tapi kita perhatikan ayat ini, ya. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Taib, nasakh sendiri, nasakh, ya. Tidak ada satu ayat yang kami nasakh atau kami membuat orang meninggalkannya, kecuali kami akan datang yang lebih baik darinya, atau kami akan datang semisal dengannya. Nasakh dalam bahasa, secara bahasa, ya, artinya bisa dua, bisa artinya adalah al-izalah, itu menghilangkan, dan bisa artinya adalah an-naqal, menukil. Ini contohnya misalnya nasakhat asy-syams adh-dhil. Misalnya matahari, artinya matahari menasakh yaitu menghilangkan bayangan. Adapun bermakna nukil, misalnya nasakhtul kitab, yaitu aku
menukil, menyalin ya. Menukil atau menyalin kitab. Ya, kitabnya tidak hilang tapi sekedar menukil dari satu buku ke buku yang lain ya. Oleh karenanya ini makna nasakh secara bahasa. Adapun secara syariat ya. Syar'i artinya merubah hukum dengan merubah hukum syar'i ya. Merubah hukum syar'i, hukum syar'i dengan dalil syar'i. Ini namanya menasakh, yaitu satu hukum sudah berlaku, hukum syar'i yang sudah berlaku dengan dalil syar'i yang baru ya. Jadi hukumnya dirubah ya. Kalau kita bawakan kepada makna izalah berarti hukum yang lama dihilangkan. Ya, kalau kita gandengkan dengan makna syar'i, izalah berarti hukum yang lama dihilangkan diganti dengan hukum yang baru. Kalau karena Al-Qurtubi rahimahullah ketika menyebutkan dua makna ini dia mengatakan yang pas adalah makna ini ya. Ya. Ini yang pas. Kenapa? Artinya menghilangkan hukum yang lama diganti dengan hukum yang baru. Dengan hukum yang baru. Ini nasakh ini diingkari oleh orang Yahudi ya. Nasakh diingkari ya, oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana cara bantah? Menurut Yahudi tidak mungkin ada nasakh karena kita sama-sama, kita Yahudi Nasara sama-sama menyembah Allah. Menurut Yahudi tidak mungkin ada nasakh bagi Allah. Karena apa? Seakan-akan Allah tidak tahu tentang masa depan sehingga Allah merubah-rubah hukum. Makanya dibantah oleh para ulama ya. Dibantah oleh para ulama, dari beberapa sisi dibantah oleh Al-Qurtubi, dibantah oleh kemudian oleh di antaranya Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan bantahan yang sangat indah ya. Tapi kita nukil bantahan para ulama ya. Bantahan yang pertama bahwasanya secara akal nasakh mungkin bukan hal yang mustahil, karena nasakh itu merubah hukum. Nasakh bukanlah al-bada, al-bada ini yang apa namanya merubah hukum karena sesuatu ketidaktahuan. Dan ini adalah di antaranya akidahnya orang-orang Rafidhah yang mereka terkadang menyatakan imam kami telah menyatakan demikian berdasarkan wahyu dari Allah, ternyata tidak terjadi. Jadi mereka mengatakan imam kami tahu ilmu gaib. Allah kasih tahu kepada imam kami akan terjadi demikian, kemudian imamnya menyampaikan ternyata tidak terjadi, maka dikatakan badalillah, yaitu nampak bagi Allah untuk merubah ya. Al-bada yaitu maknanya adalah nampak bagi Allah untuk merubah. Nampak bagi Allah untuk merubah. Kenapa? Karena kalau al-bada ini seakan-akan Allah tidak tahu tentang masa depan. Seakan-akan Allah tidak tahu tentang masa depan. Adapun nasakh Allah tahu tentang masa depan, tapi Allah menasakh hukum ini karena sekarang lebih maslahat pada zaman yang lain, lebih maslahat maka dirubah hukumnya. Sebelumnya berlaku demikian, bukannya Allah tidak tahu masa depan. Allah tahu apa yang terjadi sampai hari kiamat dan seterusnya, tetapi Allah merubah hukum karena ada kemaslahatan ya, bukan karena ketidaktahuan. Jadi secara akal nasakh bukan hal yang mustahil karena nasakh bukanlah al-bada ya. Kalau nasakh dibangun di atas Allah tahu ya. Kalau nasakh Allah tahu ya. Nasakh Allah tahu tentang masa depan, Allah tahu masa depan. Hanya saja kemaslahatan, hanya saja Allah rubah karena kemaslahatan. Allah rubah hukum karena kemaslahatan. Karena maslahat.
Kalau al-bada Allah al-bada melazimkan Allah tidak tahu. Melazimkan Allah tidak tahu masa depan. Ini yang paling bagus menjelaskan ini adalah Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua, Allah Subhanahu wa taala, banyak hal ini bantahan disampaikan oleh Ibnu Katsir, banyak hal yang dinasakh, banyak hal yang dinasakh dan diakui oleh Yahudi. Banyak sekali. Contoh di antaranya yang sudah dinasakh dan diakui oleh Yahudi misalnya di zaman Nabi Adam, ya, saya sebutkan aja ya. Contohnya di zaman Nabi Adam, kita tahu bahwasanya seorang boleh menikah dengan saudara kandungnya, tetapi dari lain perut ya. Karena Hawa ketika melahirkan dalam kembar laki-laki perempuan. Nanti Hawa melahirkan lagi kembar laki-laki perempuan. Nah, dari kembaran ini boleh menikah dari kembaran ini. Padahal mereka saling bersaudara, kakak adik. Tapi kalau satu kembaran tidak boleh. Tapi dari satu menikah dengan kembaran yang lain boleh. Ini terjadi antara Qabil dan Habil. Qabil menikah dengan saudarinya Habil. Habil menikah dengan saudarinya Qabil. Kenapa mereka lain perut? Ya, lain kelahiran. Kembaran ini tidak boleh menikah di antara kembaran, tapi menikah dengan kembaran yang lain. Padahal mereka adalah kakak adik. Ya, dan itu dimansuhkan dalam dulu boleh di zaman Nabi Adam dan itu diketahui orang Yahudi. Kemudian Allah rubah. Nah, berarti kan kalian mengakui bahwasanya terjadi nasakh dalam syariat. Dahulunya diperbolehkan di zaman Nabi Adam. Kalau tidak begitu tidak akan terjadi anak keturunan. Ya, tapi dirubah setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berlaku lagi. Kalau ada yang nekat sekarang ya dia kufur. Nekat menikahkan kakak beradik kandung kufur. Kemudian juga misalnya masalah pernikahan di zaman Bani Israel diketahui bahwasanya Nabi Yakub menikah dengan saudari kakak adik ya, yaitu menikah dengan Rahil dan Lea ya. Rahil dan Lea kakak adik dari anak pamannya Yakub itu Laban ya. Dia menikah kakak adik ya dan punya anak-anak Bani Israel. Tapi itu hukum sudah tidak berlaku lagi. Tidak boleh menikah kakak adik dikumpulkan dalam dan dalam Islam juga tidak boleh wa anta jama'u bainal ukhtain, kau tidak boleh menggabungkan dua kakak adik menjadi istrimu. Ini contoh. Ya, ini diakui juga oleh orang-orang Yahudi. Kemudian juga Nabi Nuh alaihissalam ketika selamat dari banjir dibolehkan bagi dia untuk makan segala jenis hewan. Kemudian orang Yahudi mengakui hukum ini dinasakh. Oleh karena dalam syariat Yahudi ada hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Dan ini mereka juga akui. Mereka juga akui bahwasanya hal itu sudah mengalami perubahan di syariat Taurat. Taurat tidak lagi boleh makan segalanya. Sebagaimana di Taurat tidak boleh menikah dengan dua kakak beradik sekaligus. Padahal mereka tahu ini pernah berlaku sebelumnya. Demikian juga Yakub sendiri pernah mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurat. Allah sebutkan bagaimana kalian orang Yahudi mengingkari nasakh sementara Israel sendiri yaitu Nabi Yakub alaihissalam pernah mengharamkan makanan yang dulu halal baginya ya karena dia bernazar dia mengharamkan sesuatu yang halal bagi dia berarti dia merubah ya maka tidak ada alasan bagi orang-orang Yahudi untuk mengingkari nasakh ya karena sudah terjadi dan sudah diakui dalam Taurat mereka sendiri bahwasanya ada perubahan hukum dari perubahan Nabi Adam berubah hukumnya di zaman Nabi Nuh kemudian di zaman Nabi Yakub berubah lagi ke zaman Nabi Musa. Jadi mau tidak mau banyak hal yang harus sudah diakui orang Yahudi. Kalau kalian sudah mengakui ada nasakh dalam sebagian hukum, maka hukum-hukum selanjutnya harusnya kalian akui. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam menasakh sebagian aturan Taurat, harusnya kalian beriman. Tapi di antara dalih orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa, kata mereka Nabi Isa merubah syariat. Demikiannya Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, maka menasakh, menghapus banyak hukum dari Taurat dan Injil. Harusnya kalian juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan kalian mengolok-olok Nabi ketika Allah menurunkan nasakh, berubah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Ya. Ini bantahan yang indah dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala karena mulzim itu melazimkan mereka. Ya. Mereka sudah mengakui nasakh, harusnya sekarang mengakui juga. Kemudian di antara bantahan yang mungkin bisa kita tambahkan, justru dalam
dalam syariat Yahudi yang sekarang dalam perjanjian lama disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyesal. Allah menyesal telah menciptakan manusia. Allah menyesal. Dalam beberapa ayat, dalam kalau nggak salah 2 atau 3 disebutkan Allah telah menyesal. Ini menunjukkan kalau Allah menyesal berarti Allah tidak tahu tentang masa depan. Sesuatu yang menyesal itu kalau dia tidak tahu akibatnya maka dia menyesal. Tapi kalau sesuatu yang sudah tahu akibatnya dia tidak akan menyesal. Ketika disebutkan dalam perjanjian lama Allah menyesal berarti ini membuktikan bahwasanya mereka mensifati Allah dengan sesuatu yang salah ya. Sesuatu yang salah justru kalau Allah menyesal justru harusnya boleh nasakh. Tapi bagi kita umat Islam Allah tidak mungkin menyesal karena Allah tahu apa yang dia kerjakan dan sudah ditakdirkan seluruhnya. Jadi ini di antara bantahan. Kemudian kita bicara tentang nasakh. Allah mengatakan ma nansakh min ayatin tidaklah kami menasakh suatu ayat atau nunsiha. Nunsiha di sini maksudnya ada 2 tafsiran. Nunsiha dari nisyan bisa jadi artinya Allah menjadikan manusia lupa atau Allah menjadikan manusia meninggalkannya. Karena nisyan bisa artinya zuhul, bisa artinya zuhul artinya lupa, bisa artinya nisyan bisa artinya tark, meninggalkan. Manusia menjadikan manusia meninggalkannya. Meninggalkan ayat tersebut maksudnya ya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Kami datangkan yang lebih baik ya. Kami ganti dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Aw misliha atau yang semisalnya Ya. Nasakh, model-model nasakh secara umum kita gambarkan ya. Model-model nasakh. Semuanya tentu karena maslahat ya. Model-model nasakh di antaranya ya, menasakh dari yang berat menjadi ringan. Menasakh dari hukum yang berat menjadi lebih ringan. Contoh apa? Contoh seperti dalam surat Al-Anfal ya. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah. Dulu pertama kali iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan dulu pertama kali kalau 1:10 tidak boleh kabur. 1:10 tidak boleh kabur ketika perang ya. Awal dalam jihad satu muslim banding 10 musyrik harus terus maju. Kemudian akhirnya Allah rubah satu muslim banding 2 musyrik. Artinya apa? Kalau lebih daripada 2, 1:3 boleh kabur. Ini hukum berubah menjadi lebih ringan. Tadinya kalau kata Allah isyruna sabirun yaghlibu mi'atain, kalau 20 lawan 200 harus bersabar lawan, enggak boleh mundur. Setelah itu Allah melihat kelemahan al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah tahu, Allah berikan keringanan kepada kalian karena Allah tahu kalian lemah. Maka Allah hanya syaratkan kalau 1:2 baru bersabar. Kalau lebih dari 1:2 itu satu musuhnya kaum muslimin 10, mereka 30, maka boleh kabur karena tidak wajib lagi. Ya, ini contoh menasakh hukum dari yang berat menjadi lebih ringan dalam permasalahan jihad. Contohnya lagi misalnya yang lebih ringan menjadi berat. Menjadi lebih berat. Lebih berat, contohnya apa? Contohnya adalah puasa Asyura. Awalnya yang wajib hanya puasa Asyura, awal puasa Asyura. Akhir puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ya. Jadi ketika Islam pertama datang di Madinah, yang wajib cuma puasa Asyura setahun sekali. Kemudian datanglah puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan
ada, maka puasa Asyura tidak wajib lagi tapi jadi sunnah. Tapi ini berubah dari 1 tahun cuma wajib puasa sekali sehari menjadi setahun puasa wajib sebulan. Ya, ini berarti dari ringan menjadi berat. Apa kebaikan di sini? Kebaikannya adalah semakin nambah pahala. Ya. Karena Allah mengatakan na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik. Ya, ini kebaikannya semakin banyak pahala. Lebih banyak pahala. Ya. Lebih banyak pahala. Kemudian misalnya yang sama, yaitu perubahan kiblat. Contohnya perubahan kiblat. Seperti dari Baitul Maqdis ke Mekah tidak ada suatu sama, ya tinggal rubah badan aja, tidak ada suatu yang aneh ya, tapi hikmahnya apa? Hikmahnya ujian. Hikmahnya adalah ujian ya. Karena setelah itu ada yang beriman, ada yang murtad dan ada yang mengolok-ngolok ya, nanti akan kita letakkan pada pembahasannya ya. Ini namanya di antaranya model-model nasakh. Model-model nasakh. Terkadang hukumnya dihilangkan begitu saja, tidak ada gantinya ya. Tapi ini maksud dari au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha, kami datangkan lebih baik atau yang semisalnya. Ini yang lebih baik ya, ini yang semisalnya, ini yang semisalnya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum saya lanjutkan ayat sebelumnya, setelahnya maksudnya, ya. Saya ingatkan bahwasanya orang-orang liberal, mereka berdalil dengan hukum nasakh, ya. Mereka berdalil dengan hukum nasakh, ya. Bahwasanya ketika Allah merubah syariat, ya. Syariat Nabi Adam tidak sama dengan syariat Nabi Nuh. Jelas ya, karena kondisi berbeda, umatnya berbeda. Syariat Nabi Nuh tidak sama dengan syariat misalnya Nabi Ibrahim, tentu berbeda. Syariat Nabi Ibrahim tidak sama dengan syariat Nabi Yakub misalnya. Syariat Nabi Yakub tidak sama dengan syariat Nabi Yusuf. Syariat Nabi Yusuf tidak sama dengan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa tidak sama dengan syariat Nabi Isa. Syariat Nabi Isa tidak sama dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Sebelum tidak sama juga dengan syariat Nabi Saleh, Nabi Hud. Jadi dan Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah jelaskan bahwasanya setiap nabi punya syariat yang berbeda-beda. Ya, meskipun semuanya menyuruh kepada tauhid. Makanya Nabi SAW mengatakan nahnu ma'syarul anbiya abnaun li allat, ya. Ummuha dinuna wahid ummahatuna syatta. Maknanya kata Nabi, kami ini adalah para nabi. Kami adalah keluarga, kalau bahasa Arabnya kami adalah saudara-saudara seibu. Saudara-saudara seayah, ibu kami berbeda, ayah kami cuma satu. Gampangannya, maksud Nabi ingin menjelaskan, kami ini para nabi, ayah kami satu, maksudnya agama kami cuma satu. Dari sisi tauhid, semua menyuruh kepada tauhid. Dan dijelaskan oleh para ulama, maksudnya Nabi mengatakan semua nabi menyuruh kepada tauhid. Tetapi ada pun syariat, maka berbeda-beda. Jadi sudah kita jelaskan di antaranya perbedaan syariat-syariat tersebut. Sehingga berlaku hukum nasakh, sebagian nabi punya hukum berbeda dengan hukum nabi berikutnya. Nah, ini dijadikan dalil oleh orang-orang liberal bahwasanya syariat Islam pun demikian. Syariat Islam harus ada expirednya, tidak bisa berlaku sampai hari kiamat kelak. Ya, dan mereka mengatakan jika demikian maka syariat yang sekarang kita lihat sekarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu hanya berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, sekarang sudah tidak relevan lagi. Ini jelas-jelas disebutkan oleh mereka. Saya hanya tidak ingin menyebutkan nama, tapi saya nukil dalam disertasi saya. Sehingga mereka mengatakan kalau begitu kita tidak bisa lagi menggunakan hukum-hukum yang dahulu ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Karena itu hanya relevan untuk orang-orang Arab 1400 tahun yang lalu di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab. Adapun untuk kita di tanah air dengan suku yang berbeda, dengan tradisi yang berbeda, maka hukumnya harus dirubah. Terus bagaimana? Ya kita berijtihad. Masing-masing dari kita berijtihad untuk membuat hukum baru yang relevan dengan kondisi masyarakat kita. Ini adalah kekufuran. Ya, karena pertama namanya nasakh itu, ya pertamanya nasakh itu adalah merubah hukum dengan dalil syar'i. Allah yang rubah, bukan seenaknya kepalamu sendiri merubah-rubah. Ya. Kemudian sekarang kita bilang taruhlah kita sepakat, saya sepakat dengan Anda wahai dai liberal, dai pluralisme.
Syariat Muhammad kita buang. Sekarang kita mau rubah. Sekarang yang mau rubah siapa? Saya atau Anda? Ya, atau mereka? Atau kita bareng-bareng? Siapa yang menjadi barometer untuk merubah hukum yang lama kita rubah menjadi hukum baru, kita nasakhkan dengan hukum kita? Dan ini sudah ngawur karena hukum nasakh adalah merubah hukum syar'i yang berlaku dengan dalil syar'i. Artinya Allah yang merubah atau sang Rasul yang merubah. Allah melalui sang Rasul. Adapun Anda siapa? Anda mau rubah-rubah enggak bisa. Makanya pernyataan mereka bahwasanya syariat Islam ini hanya bisa maksudnya fleksibel hanya cocok untuk zaman-zaman berikutnya kalau kita rubah-rubah. Adapun kalau kita kaku tekstual, kalau kita kaku dan tekstual, maka syariat Islam tidak bisa fleksibel dan tidak bisa berjalan dengan perkembangan zaman. Ini adalah syubhat mereka, ini adalah kekufuran. Ya. Tadi kita katakan bantahannya mudah. Sekarang kalau nasakh itu adalah dari Allah, bukan dari kita. Kalau terus dari kita yang mau nasakh, siapa yang mau nasakh? Saya atau Anda? Ya. Siapa yang menjadi barometer? Kemudian yang berikutnya, syariat Nabi Muhammad tidak bisa dinasakh. Karena syariat Nabi Muhammad berlaku sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tidak ada aturan nasakh. Dia Nabi terakhir dan konsekuensi dari Nabi terakhir bahwasanya syariatnya akan berlaku. Karena kalau akan berubah lagi, Allah akan kirim Nabi yang lain. Apa konsekuensi dari Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir? Khatamun Nabiyyin wa khataman Nabiyyin. Karena dia penutup para nabi dan tidak akan berubah lagi syariatnya sampai hari kiamat. Ya, maka sungguh celaka orang-orang liberal yang mereka adalah orang munafik yang menolak syariat dengan berbagai macam dalih akal yang mereka gunakan, ya. Bahkan disebut dalam hadis bahwasanya Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman berhukum dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wa yaksirus salib, maka dia akan menghancurkan salib-salib, dan itu dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ketika turun bermakmum di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi salat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat Nabi berlaku sampai hari kiamat, tidak ada yang nasakh-nasakh lagi. Nasakh hanya berlaku ketika zaman turun wahyu. Sekarang sudah sempurna, kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Tidak akan ada perubahan lagi, ya. Jadi jangan dengar perkataan orang liberal. Allah berfirman, alam ta'lam anna Allah lahu, kata Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kalau kau tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah Maha Kuasa, atau Allah mau merubah hukum dari satu hukum ke hukum yang lain, ya. Terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman setelah itu, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah kau tahu bahwasanya bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagi kalian selain Allah yang bisa menolong dan bisa menjadi pelindung. Tidak ada yang menjadi pelindung, tidak ada yang selain Allah menjadi penolong. Ayat ini Allah kaitkan dengan masalah nasakh, ya. Masalah perubahan hukum. Seakan-akan Allah berkata, wahai Yahudi atau wahai kaum muslimin atau wahai seluruh manusia, tidakkah kalian tahu bahwasanya semua kerajaan langit dan bumi beserta isinya adalah milik Allah semata? Makanya Allah mendahulukan annallaha lahu, yaitu khabarnya didahulukan, ya. Annallaha lahu mulkus samawati wal ard, ya. Allah tidak mengatakan annallaha mulkus samawati wal ardi lahu, tapi lahu, milik Allah lah. Artinya semua ini hanya milik Allah, tidak ada selain Allah yang memiliki, menguasai alam semesta. Nah, kalau alam semesta ini hanya milik Allah, langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, manusia dengan berbagai macam kehidupan di antara langit dan bumi, kalau itu milik Allah, maka Allah bebas membuat aturan yang Allah kehendaki. Allah bebas bikin aturan Allah, itu semuanya adalah milik Allah, dan Allah seseorang kalau memiliki sesuatu, dia bebas melakukan apa yang dia sukai terhadap sesuatu tersebut jika dia benar-benar memiliki secara mutlak, ya. Dia bebas melakukan sesuatu tersebut apa yang dia kehendaki, ya. Dan namun Allah pun, meskipun Allah bebas melakukan apapun, merubah-rubah hukum, tapi semuanya pasti ada hikmahnya, ya. Kemudian Allah berfirman, ya, am turiduna an tas'alu rasulakum, ya, kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian ingin, ya, untuk meminta kepada Rasulakum, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana diminta Nabi Musa sebelumnya, wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa yang menukar keimanan dengan kekafiran, maka sungguh dia telah
sesat dari jalan yang lurus ya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah berkata ya kepada mereka yang mengingkari syariat Rasulullah SAW, kalian ingin minta sesuatu kepada Rasulullah sebagaimana kaum Nabi Musa pernah minta kepada Nabi Musa dengan permintaan yang tidak benar, seperti mereka mengatakan arinallaha jahrah, ya Musa tunjukkanlah kepada kami Allah secara terang-terangan. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Mereka berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami lihat Allah terang-terangan. Ingin minta kepada Nabi seperti itu tidak boleh, Allah larang. Ya, tidak boleh bertanya, meminta kepada Nabi dengan hal-hal yang menunjukkan pembangkangan, menunjukkan pengeyelan, ngeyel, tidak boleh. Kalau bertanya kepada Nabi atau minta kepada Nabi sesuatu yang logis ya, seperti bertanya tentang hukum agama, maka tidak mengapa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikir, yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Makanya dalam Al-Qur'an banyak para sahabat bertanya kepada Rasulullah, sampai ada yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, ada sekitar 8 ayat dibuka dengan yas'alunaka atau yas'alunaka. Yas'alunaka anil ahillah. Yas'alunaka anil mahid. Ya, mereka bertanya kepada engkau tentang hilal-hilal, tentang haid. Mereka bertanya kepada yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepada tentang anfal, tentang harta ghanimah. Intinya kalau pertanyaan kepada Nabi atau permohonan kepada Nabi suatu yang baik, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau bertanya-tanya kepada Nabi, minta-minta kepada Nabi yang tidak benar dalam rangka mengeyel atau membangkang, sebagaimana kaum Nabi Musa yang meminta kepada Musa, arinallaha jahrah, kami tidak akan beriman wahai Musa sampai kami melihat Allah langsung. Allah kasih fa akhadhatumus sa'iqah, Allah kirimkan halilintar, mereka mati ya. Ya, maka Allah menegur, am turiduna an tas'alu rasulakum, kalian ingin bertanya kepada rasul kalian itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus dia untuk kalian, kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana Musa diminta oleh kaumnya sebelumnya ya. Kata Allah, wa may tabil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil, barang siapa yang menggantikan keimanannya dengan kekufuran, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa menimbulkan kekufuran. Dan ini sama seperti yang dilakukan oleh orang musyrikin Arab. Mereka mengatakan lan nu'mina laka mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a ya. Kami tidak akan beriman kepada engkau Muhammad sampai kau keluarkan dari kota Mekah ini banyak mata airnya, baru kami mau beriman ya. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira, atau kau punya kebun yang terdiri atas korma-korma, kemudian juga terdiri atas anggur-anggur, di sela-sela kebun tersebut muncul sungai-sungai yang mengalir. Intinya mereka meminta bukan dalam rangka beriman tapi dalam rangka untuk ngeyel. Ini dilarang dalam syariat sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang Yahudi, bagaimana sikap mereka yang sangat buruk. Kata Allah, perhatikan, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Wadda yaitu berangan-angan, ingin, suka, banyak dari orang ahlul kitab, orang Yahudi terutama, yang mereka berkeinginan law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka ingin mengembalikan kalian menjadi kafir kembali, ya. Kita tahu orang Yahudi bertetangga dengan orang suku Khazraj. Mereka bertetangga di Madinah, Yahudi dan suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Ketika Nabi SAW datang, akhirnya suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj beriman, mereka masuk Islam. Jadilah mereka kaum Ansar. Ya. Nah, orang Yahudi hasad kepada kaum muslimin dan mereka berharap ini orang suku Aus, suku Khazraj, Ansar bisa kufur kembali seperti mereka. Kenapa mereka punya keinginan seperti itu? Kata Allah, hasadan min indi anfusihim. Karena mereka hasad. Tidak ada sebab lain kecuali karena mereka hasad. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Setelah jelas kebenaran bagi mereka. Mereka tahu bahwasanya Muhammad adalah nabi yang terakhir. Bahkan mereka sudah sesumbar. Mereka mengatakan kalau datang nabi yang terakhir kami akan bersama nabi tersebut menyerang kalian wahai suku Aus, suku Khazraj. Ini sudah saya sampaikan dalam kajian ini berulang-ulang ya. Ya, wa kanu min qablu yastaftihun alladziina kafaru. Kata Allah sebelumnya mereka begitu. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Tatkala datang apa yang mereka kenal itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafaru bi, justru mereka kufur kepada nabi tersebut. Jadi mereka ini kufur kepada nabi setelah datang kebenaran, setelah jelas bagi mereka kebenaran, dan mereka hasad kepada kaum mukminin
berharap mereka orang kaum ini bisa kafir kembali seperti dahulu. Ya, bisa kafir kembali seperti dahulu. Apa kata Allah? Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maafkanlah dan lapanglah dada sampai Allah mendatangkan keputusannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perhatikan di sini ya, di sini Allah mengatakan ya beberapa faedah yang kita ambil di sini. Kata Allah, "Lau yaruddunakum." Orang-orang Yahudi berharap kalau kalian kembali kafir setelah kalian beriman. Yaruddu itu dari radda, yaruddu riddah. Oleh karenanya orang yang keluar dari Islam dalam bahasa syariat disebut dengan murtad, yaitu orang yang melakukan riddah, yaitu kembali kepada kekufuran. Ya, dalam syariat Islam disebut dengan murtad. Misalnya ada seorang muslim berubah jadi Nasrani. Dia tidak bilang dia Nasrani lagi, kita bilang dia murtad. Istilahnya murtad. Ya. Kalau ada orang muslim kemudian keluar kembali menjadi Yahudi, kita bilang murtad, dia rubah agama, namanya murtad. Ya. Ya, artinya ini adalah istilah syar'i, makanya para ulama menulis tentang ahkamul murtaddin, hukum orang-orang yang murtad. Mereka punya hukum tersendiri. Tidak dikatakan hukum ahlul kitab karena mereka berubah jadi ahlul kitab, tidak. Kalau ada orang muslim berubah menjadi ahlul kitab, tidak dikatakan dia ahlul kitab lagi, dikatakan dia murtad. Hukumnya berbeda dengan hukum ahlul kitab, berbeda. Ahlul kitab punya hukum sendiri. Ya, meskipun dia berubah jadi agama apapun, tetap namanya murtad. Ini istilah khusus bagi orang Islam yang keluar dari agama Islam dan mengganti keimanan dengan kekufuran. Makanya dikatakan lau yaruddunakum, dari radda yaruddu, yaitu riddah, murtad maksudnya. Kemudian juga perhatikan orang Yahudi, mereka hasad kepada kaum mukminin, ya, mereka hasad kepada kaum mukminin. Yang buat mereka ingin agar orang beriman kafir kembali karena hasad. Dan ini penyakit bahaya hasad, ya, karena melazimkan banyak hal yang merupakan keburukan. Ya. Pertama, orang yang hasad berarti dia protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak setuju dengan keputusan Allah. Allah berikan dia nikmat. Allah berikan nikmatnya kepada suku Khazraj masuk Islam, dia tidak suka. Yahudi tidak suka, maka dia protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dampak atau efek hasad, perhatikan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang hasad yang pertama dia zalim adalah dirinya sendiri. Yang pertama dia zalim diri, dia ingin mendolimi orang yang dihasati, al-mahsud. Dia ingin mendolimi orang yang dihasati, tapi sebenarnya dia mendolimi dirinya sendiri. Kenapa? Semakin orang yang dihasati selalu eksis, bahkan semakin bertambah kenikmatan padanya, dia semakin sengsara. Orang yang dia hasati tidak sengsara, dia yang paling sengsara. Mungkin dia akan mendolimi orang tersebut, tapi yang paling pertama dia zalimi adalah dirinya sendiri. Apalagi kita bayangkan bagaimana orang Yahudi di zaman Nabi SAW melihat Nabi semakin berkembang, kaum muslimin semakin berkembang, Islam semakin kokoh, mereka semakin sakit hati. Mereka semakin sakit hati, mereka semakin menderita. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya hasad itu membuat orang menzalimi dirinya sendiri, ya. Buat orang. Kemudian hasad menyebabkan seorang tidak bersyukur kepada Allah. Dia lupa dengan nikmat yang dia rasakan. Ini juga dampak yang buruk. Ada orang kaya, dia sudah diberikan apa segalanya oleh Allah. Dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya istri, dia punya anak-anak, dia punya perusahaan. Tapi datang perusahaan lain lebih besar, dia hasad. Ketika dia hasad dengan yang lain, dia tidak bersyukur. Dia melupakan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Dia sakit hati kepada orang lebih daripada dia. Artinya akhirnya orang yang hasad tidak mensyukuri apa yang ada. Padahal dia bukan orang kekurangan. Ya. Dia juga sudah hebat, tapi ketika dia sama orang seakan-akan apa yang Allah berikan kepada dia itu tidak ada nilainya, dan itu bahayanya hasad. Bahayanya hasad. Dia sudah pejabat tapi hasad kepada pejabat yang lain lebih tinggi, maka dia seakan-akan tidak ada nilainya, padahal dia sudah diberi kenikmatan, ya. Bahkan bisa jadi seorang lebih hebat daripada yang lainnya. Si A lebih hebat daripada si B dalam banyak hal, tetapi ada satu hal si B lebih hebat daripada dia. Kemudian dia hasad kepada si B sehingga seakan-akan dia melupakan segalanya. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, padahal kalau dinilai secara total dia lebih baik daripada si B. Tapi begitulah hasad membuat hati seorang menderita sehingga dia tidak mensyukuri apa yang dia rasakan. Kemudian di antaranya kita bisa mengambil faedah bahwasanya orang-orang Yahudi secara tidak langsung mereka mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Mereka mengakui kebenaran kaum muslimin. Kenapa saya katakan demikian? Kalau mereka tidak mengakui kebenaran kaum muslimin, ngapain mereka hasad? Kenapa mereka berkeinginan kaum muslimin untuk kafir kembali? Tidak lain karena mereka mengakui
kelebihan kaum muslimin, mereka mengakui kebenaran kaum muslimin. Dan sampai sekarang saya yakin orang Yahudi tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Ya. Tapi mereka tidak mau beriman karena Muhammad dari orang-orang Arab. Jadi secara tidak langsung Yahudi ini ternyata mereka mengakui kebenaran Islam. Karena kalau mereka tidak mengakui kebenaran Islam, ngapain mereka hasad kepada kaum muslimin? Dari sini kita tahu hati-hati jangan sampai kita hasad. Ya, hasad adalah akhlak dari Yahudi dan Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Jangan barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka jangan hasad karena itu adalah sifat Yahudi. Kalau kita punya hasad kita segera lawan ya. Allah berfirman, "Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Kata Allah Subhanahu wa taala, maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu ya, atas segala sesuatu. Jadi ketika itu Nabi disuruh berpaling dari mereka, tidak usah gubrisin mereka, tidak usah menanggapi ejekan mereka. Ya, maafkanlah mereka. Ya, wasfahu dan biarkan berlapang dadalah sampai Allah datangkan keputusannya, Jadi Allah menyuruh kalau kalian bersabar, kalian berlapang dada, Allah akan datangkan keputusannya yang baik bagi kalian. Dan ini dalil bahwasanya suatu yang perbuatan baik akan mendatangkan keputusan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Allah berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi, innallaha bima ta'maluna basir." Dirikanlah salat dan tegakkan zakat dan tunaikanlah zakat, dan apa yang kalian lakukan untuk diri kalian min khairin berupa kebaikan apapun tajiduhu inda Allah, kalian akan dapati di sisi Allah nanti di akhirat. Innallaha bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini ayat ini faedahnya apa? Faedahnya seakan-akan Allah berkata, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, orang Yahudi hasad sama kalian, jangan pedulikan, jangan gubriskan. Sudah kalian sibuk dengan yang bermanfaat. Sibukkanlah kalian dengan salat, sibukkanlah dengan bayar zakat, lakukan amal soleh. Dan itu yang akan kalian dapatkan hasilnya di akhirat kelak. Karena Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini adalah obat yang sangat baik, dan ini banyak dalam Al-Quran. Allah menyuruh kalau ada yang berbuat buruk kepada kita, kita berpaling, jangan disibukkan dengan mereka. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami tahu wahai Muhammad, sungguhnya dadamu sempit akibat perkataan mereka. Itu mereka menuduh Muhammad sebagai orang gila, sebagai orang sinting, sebagai penyihir, sebagai pendusta. Kata Allah apa? "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Itu jangan pedulikan mereka, sibukkanlah engkau dengan sujud dan bertasbih. Sibukkanlah dirimu dengan sujud dan bertasbih. Oleh karenanya Syekh Sa'di rahimahullah dalam sebagian bukunya mengatakan, kalau ada orang bersikap buruk kepada kita, ngata-ngatain kita, nuduh kita yang tidak-tidak, kita akan mendapatkan penderitaan sejauh mana kita menggubrisi mereka. Sejauh mana kita tanggapi mereka, kita sendiri yang menderita. Ya. Makanya kalau ada orang menjelek-jelekan kita, tidak usah kita gubrisi. Kecuali parah kita perlu ada klarifikasi, boleh-boleh. Tapi asalnya kita cuek aja, enggak perlu kita sibuk dengan perkataan mereka, dengan hasad mereka, dengan kedengkian mereka. Enggak bermanfaat waktu kita terbuang. Kita sibuk dengan mereka, bisa jadi mereka semakin menjadi-jadi. Sibukkanlah dengan perkara yang jelas bermanfaat. Makanya Allah mengatakan kepada para sahabat, sudah cuekinlah hasad mereka. Tapi wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Itu yang bermanfaat. Lakukanlah kebajikan apapun. Ya. Makanya ini nasihat bagi kita semua ibu-ibu, ya, kalau ada orang jelek-jelek kita sudah cuekin aja. Kalau perlu kita blokir, kalau perlu tidak perlu kita lihat akunnya. Ya, karena kalau kita lihat kita semakin jengkel, kita lihat ada orang jelek-jelekin saya misalnya. Saya lihat apa sih yang dia omongin, saya tambah jengkel. Sudah saya tambah jengkel, akhirnya berpengaruh dalam kehidupan saya. Berpengaruh ketika saya belajar, saya ingat kejengkelan tersebut. Berpengaruh ketika saya bermuamalah dengan istri saya, anak-anak saya, mungkin saya lampiaskan kemarahan saya tidak bisa konsen. Maka benar perkataan saya Sa'di, sejauh mana kita menggubrisi keburukan orang kepada kita, sejauh itu kita akan menderita. Tapi kalau kita cuek, sibuk dengan manfaat, maka tidak ada masalah, akan hilang sendiri. Dia mau ngomong terserah dia, ya, terserah dia. Makanya di sini Allah mengatakan dirikan salat dan tunaikan zakat. Kemudian Allah ingatkan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum." Dan apa yang kalian majukan untuk diri kalian dan apa yang kalian usahakan untuk diri kalian. Perhatikan, ini dalil bahwasanya amal soleh yang kita lakukan bukan untuk Allah. Allah tidak butuh amal soleh kita, tapi untuk kita diri sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Kalau kalian berbuat baik,
Kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Ya, Nabi berkata, ya ibadi, Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalau kalian dikumpulkan dari awal sampai akhir, manusia dan jin, semuanya hatinya hati yang paling orang bertakwa, hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya tidak akan menambah kerajaanku sama sekali. Jadi kita harus yakin Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh dengan ibadah kita sendiri. Kita yang butuh untuk beribadah untuk kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kalian usahakan untuk diri kalian, ya. Ini untuk kita, akhirat kita. Sekarang saatnya kita seakan kita menebar benih, saatnya kita bercocok tanam, kita akan panen di akhirat. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bernafas, mumpung kita masih punya uang, mumpung kita masih punya kesehatan, mumpung kita masih punya umur. Ya ikhwan, sering kematian datang dengan baktah, tiba-tiba. Apalagi di antara tanda-tanda hari kiamat adalah kematian yang datang dengan tiba-tiba. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kalian lakukan untuk diri kalian min khairin. Perhatikan di sini min khairin, di sini datang dalam isim syarat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu. Tajidu adalah jawab syarat. Ini apa namanya dalam istilah nahwu. Ma syartiyah, apa yang kalian lakukan untuk diri kalian min khairin. Dan kita tahu kaidah, jika datang nakirah, yaitu tanwin dalam konteks kalimat syarat, maka memberikan faedah keumuman. Yaitu kalian melakukan kebajikan apapun, kalau kita artikan. Apapun kebajikan yang kalian lakukan, besar, kecil, ya, banyak, sedikit, nampak, tersembunyi, kebaikan apapun, kalian akan dapati hasilnya di akhirat. Dan ini motivasi dari Allah. Seakan-akan Allah berkata, kalian lakukanlah. Itu kan untuk kalian sendiri. Kalian akan dapati di akhirat. Bukan untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk kalian. Kalian baca Quran buat siapa? Buat kalian. Kalian salat buat siapa? Buat kalian. Kalian berbakti sama orang tua buat kalian. Ya, kalian bersedekah buat kalian. Kalian senyum ramah kepada saudara buat kalian. Kalian ceramah buat kalian. Kalian mendengar ceramah buat kalian. Kalian berinfak untuk kalian. Semuanya untuk kalian, bukan untuk Allah sama sekali. Tidak ada sedikit Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Ya. Maka kalau kalian tahu itu untuk kalian, semangatlah. Semangatlah. Ya, karena sekarang kita bersedekah, kalau kita bersedekah 100.000 untuk kita, nanti hasilnya bukan 100.000. Hasilnya luar biasa. Allah kasih riba di sana, ya. Ditambah riba kan artinya bertambah. Ya, riba yang halal di surga. Kita sumbang sedikit, hasilnya banyak. Kita amal sedikit, hasilnya banyak. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqatul fajr khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat kita kerjakan berapa menit? 3 menit, 4 menit, enggak sampai. Jadi itu untuk kita sendiri, dan jangan pernah meremehkan min khairin, kebaikan apapun kata Allah kalian kerjakan, tajiduhu indallah. Kalian akan mendapatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini dalil bahwasanya jangan pernah malas beramal soleh karena Allah Maha melihat. Ini syarat agar kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari penglihatan manusia, jangan mencari pengakuan manusia. Carilah penglihatan Allah. Allah sudah Maha melihat kita, sudah selesai. Kita tidak butuh dilihat orang. Kita tidak butuh penilaian orang. Kita tidak butuh like-nya orang, tidak perlu, ya. Ya, mungkin seorang melihat kalau dalam rangka evaluasi, dalam memperbaiki pekerjaan, tapi untuk mencari pujian enggak perlu. Allah sudah Maha melihat. Allah sudah Maha melihat, ya. Demikian juga itu isyarat bahwasanya sebagaimana kalian semangat dalam melakukan kebajikan, maka waspada, jangan melakukan keburukan apapun karena Allah Maha melihat keburukan yang kalian lakukan. Tapi kita lanjutkan pernyataan orang-orang Yahudi, ya. Wa qalu lan yadkhulal jannah, ahlul kitab, mereka berkata wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka, ya. Hanya angan-angan kosong belaka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakanlah tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang yang benar. Ini pernyataan Yahudi dan Nasara, mereka mengatakan tidak masuk surga kecuali Yahudi Nasrani. Selainnya enggak. Islam enggak, yang masuk surga cuma Yahudi Nasrani. Dan ini dalil, ikhwan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Al-Ittiba atau Majelis Ta'lim Salman Al-Farisi dan Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Jati Bening. Kita harus tahu bahwa ini dalil bahwasanya hukum asal setiap agama adalah eksklusivisme, bukan pluralisme. Apa itu eksklusivisme? Merasa paling benar sendiri. Itu hukum asal semua agama.
Ini saya bahas di selesai saya juga. Yahudi mengatakan yang masuk surga cuma kita. Nasara mengatakan yang masuk surga cuma kita. Apa Nasara mengatakan orang Islam juga masuk surga? Enggak. Mereka bilang juru selamat Yesus. Kau beriman kepada Yesus disalib baru kau selamat. Kalau enggak kau masih domba-domba yang sesat. Begitu. Hanya orang-orang Islam yang bahlul, yang bodoh, yang bilang pluralisme semuanya masuk surga. Mereka enggak. Mana ada Buddha pluralisme? Enggak ada. Buddha ya cuma dia aja yang masuk surga. Kalau gitu ngapain dia bantai orang Islam di sana? Sama ya, semuanya. Hindu juga demikian. Sama. Semuanya eksklusifisme, rasa paling benar sendiri. Enggak ada, cuma orang Islam yang bodoh aja. Dai yang ada di liberal yang bodoh-bodoh yang merasa semuanya benar. Mulain sendiri. Makanya sebenarnya dai liberal ini musuh semua agama, cuma karena dai liberal ini merusak Islam dari dalam, maka dia disokong oleh agama orang-orang luar. Karena merusak agama Islam dari dalam. Tugas mereka membuat orang Islam tidak pede dengan agamanya, tidak percaya, ragu dengan agamanya. Ternyata semua agama juga benar. Ternyata semua juga agama masuk surga. Kita bodoh-bodohnya mau menyamakan diri kita dengan orang Nasara. Orang Nasara sama dengan kita sama masuk surga. Orang mereka tidak mau menyamakan kita seperti mereka. Kita dianggap domba sesat. Kalau mau masuk Islam ya harus masuk surga harus percaya sama juru selamat ya. Kalau enggak percaya sama juru selamat gimana mau selamat? Sederhana. Ini yang bilang Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara." Ya. Berkatalah orang-orang ahlu kitab yang mereka katakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi Nasrani. Coba saya sama antum ibu-ibu sekalian, apakah ada dai Nasrani liberal sekarang mengatakan, "Oh, kita semua masuk surga." Saya enggak pernah dengar. Atau ada dai pendeta Hindu, "Oh, kita semua masuk surga, tenang saja. Islam masuk surga, itu masuk surga." Enggak ada, saya enggak pernah dengar. Yang ngomong itu cuma orang-orang liberal aja yang merasa semuanya sama ya. Oleh karenanya, ini hukum asal setiap agama, eksklusifisme merasa benar sendiri, eksklusif. Dan mereka mengatakan yang masuk surga hanya Yahudi dan Nasrani. Bahkan lebih daripada itu, sebagaimana pernah kita bahas, orang Yahudi mengatakan bosnya kalau mereka mati mereka pasti masuk surga. Ya. Mereka mati mereka pasti masuk surga. Ini sudah kita bahas. Makanya Allah mengatakan suruh mereka minta mati kalau memang mereka merasa kalau mati pasti masuk surga. Tapi Allah bantah di sini kata Allah, tilka amaniyuhum. Itu hanyalah angan-angan mereka. Ya. Tidak ada dalilnya. Omong kosong. Mana dalilnya? Kul hatu burhanakum, datangkan dalilnya baru kalian masuk surga hanya kalian doang. Mana dalilnya? In kuntum shadiqin. Kalau kalian memang adalah benar ya. Allah bantah. Kata Allah, balaman aslama wajhahu. Yang masuk surga itu begini loh, bukan kalian. Kalian harusnya logis. Orang Yahudi harusnya logis. Perhatikan sini. Balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Yang masuk surga itu adalah orang yang mengikhlaskan wajahnya hanya kepada Allah. Kalian enggak ikhlas, kalian tidak menyembah Allah semata, kalian menyembah Nabi Isa, satunya menyembah Uzair. Ya. Wa huwa muhsin, dan dia dalam kondisi berbuat ihsan, ya, maksudnya mengikuti perintah Rasul. Apa kalian merubah-rubah Taurat, merubah-rubah Injil ya? Mana taat kepada ajaran? Coba lihat amalan salaf kalian. Apakah sama dengan amalan kalian sekarang? Apakah murid-muridnya Nabi Isa, para sahabatnya Nabi Isa beramal seperti kalian, ibadahnya cuma seminggu sekali misalnya, dengan nyanyi-nyanyian, dengan pakai organ seperti, apakah sama dengan kalian? Dan banyak hal ya. Yang masuk surga seperti ini, jelas masuk surga itu tunduk kepada Allah, ikhlas kepada Allah dan berbuat baik dalam menjalankan syariat. Ya. Maka mereka itulah falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia yang akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah dan tidak ada rasa khawatir dan tidak bersedih. Tidak ada khawatir tentang masa depannya ya, karena dia bertakwa kepada Allah. Orang mukmin harus tenang. Tidak ada kesedihan tentang masa lalunya. Dia sudah tahu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas kepada Allah dan beribadah dengan benar, dia akan mengalami ini. Tidak takut dan tidak sedih. Tidak takut dan tidak sedih. Ya. Dia sudah berusaha. Kalau dia meninggal, ya dia tahu anak istrinya akan diurus oleh Allah. Dia sudah berusaha. Ya sudahlah. Ya. Dan dia tidak khawatir tentang masa depannya. Tidak khawatir di alam barzakhnya. Kenapa? Karena dia sudah beriman dan bertakwa dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seperti kalian Yahudi dan Nasrani yang tidak ikhlas, yang merubah-rubah aturan syariat, maka tidak selamat ya.
Baik, kita masuk pada ayat terakhir. Di antara bantahan Allah kepada mereka, Allah menunjukkan kontradiksi di antara Yahudi Nasrani. Kata Allah, wa qalatil yahudu laysatun nasara ala syai'. Tadinya mereka mengatakan tidak masuk surga kecuali Yahudi Nasrani. Tapi lihat, wa qalatil yahudu laysatun nasara ala syai'. Berkata Yahudi bahwasanya Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan, tidak punya pegangan sama sekali. Artinya tidak masuk surga. Sebaliknya, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Nasrani juga bantah Yahudi tidak ada pegangannya ya. Wa hum yatluna al-kitab, padahal mereka baca Alkitab, mereka baca Taurat, mereka baca Injil. Oleh karenanya perseteruan antara Yahudi dan Nasrani sejak dahulu. Ya. Bukankah mereka cerita bagaimana Paulus yang tadinya Yahudi menangkap-nangkapi, membunuhi orang-orang Nasara. Akhirnya kemudian dia sadar dia masuk Nasara, bahkan jadi rasul ya. Yang sebagaimana yang mereka ceritakan. Jadi perseteruan di antara Yahudi dan Nasara dari dulu mereka tidak cocokkan ya. Hanya saja mereka sepakat untuk bermusuhan dengan Islam ya, tapi kalau di antara mereka sendiri mereka tidak cocok ya. Makanya Yahudi berkata Nasara ya tidak punya pegangan. Nasara masuk neraka. Bagaimana tidak masuk neraka? Menurut mereka Nabi Isa anak zina. Mereka Nabi Isa adalah anak zina ya. Mereka tidak mengakui kenabian Nabi Isa, bahkan mereka bangga merasa sudah membunuh Nabi Isa. Inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kami telah membunuh Isa yang merupakan utusan Allah. Mereka bangga. Gimana mau mengatakan orang Nasoro masuk surga sementara mereka bangga bisa bunuh Nabi Isa? Sebaliknya orang Nasoro juga mengatakan Yahudi. Gimana masuk surga sementara meyakini Tuhan mereka adalah anak zina? Gimana orang Nasara mengatakan Yahudi masuk surga sementara mereka tahu Yahudi mengatakan Tuhan mereka anak zina. Jadi mereka saling kontradiktif di antara mereka. Kata Allah, wa hum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca Taurat dan Injil. Mereka ngerti. Ya. Mereka ngerti tentang adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggalkan. Ya. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Dan demikianlah perkataan orang-orang yang tidak mengetahui seperti perkataan mereka. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mengetahui di sini? Yang dianggap omongan mereka sama seperti Yahudi dan Nasara ya, yaitu omongan ngelantur. Yaitu orang-orang yang tidak mengerti, ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan maksudnya orang-orang Yahudi Nasara yang baca Alkitab, perkataan mereka ngelantur sebagaimana orang Yahudi Nasrani yang tidak tahu tentang Taurat dan Injil. Sama-sama ngelanturnya. Tidak ada fungsinya kalian baca Alkitab sementara kalian tahu dalam Alkitab ada penyebutan Nabi Muhammad, ternyata kalian ngomong juga ngelantur. Sama dengan yang tidak baca Alkitab sama sekali. Atau tafsiran lain mengatakan perkataan mereka ini Yahudi Nasrani yang mereka tahu tentang Taurat Injil sama seperti perkataan orang musyrikin Arab yang mengatakan laisa Muhammad ala syai'. Muhammad tidak punya pegangan. Mereka menyesatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya sama. Atau ada yang menafsirkan maksudnya seperti orang tidak mengetahui sebelum Yahudi Nasrani, orang-orang dahulu mereka tidak mengerti agama, sama-sama ngelanturnya. Kata Allah, "Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi ikhtalifun." Allah akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan ya. Bahwasanya Allah akan menghukum pada hari kiamat. Kelak Allah akan tunjukkan bahwasanya yang masuk surga hanyalah orang Islam. Yang masuk surga hanyalah orang Islam. Adapun musyrikin dengan berbagai macam model tidak akan masuk surga. Semuanya masuk neraka jahanam. Kembali lagi saya ingin sampaikan, ini dalil dijadikan dalil orang-orang liberal juga. Kata mereka, "Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah." Allah yang akan menghukum pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Kata mereka, ya akhi, kamu tidak tahu kebenaran. Kebenaran hanya terungkap pada hari kiamat karena Allah yang akan menghukum. Sehingga mereka punya suatu mazhab namanya mazhab relativisme atau ada bahasa Arab namanya nisbiyah. Jangan kau menganggap kebenaran mutlak ada pada dirimu. Ya, nanti yang tahu nanti ketahuan hari kiamat kelak Allah akan hukum. Mereka berdalilkan ayat seperti ini menunjukkan bahwasanya sudah jangan kita saling menyalahkan. Kita tidak tahu siapa yang benar. Ini saya sudah bantah khusus dalam disertasi saya, ini tidak benar. Mereka hanya memilih sebagian ayat, hanya sepotong ini. Mereka tidak tahu bahwasanya sebelumnya Allah sudah bantah mereka dan sesudahnya Allah akan bantah mereka. Ya. Allah menjelaskan Allah akan menghukum kepada mereka pada hari kiamat dengan hukuman bahwasanya yang masuk Islam adalah yang masuk surga adalah orang Islam, bukan menghukum dan kita tidak tahu hukumnya apa. Ya, ini enggak benar. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, perhatikan, ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fihi ikhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun dalam kata Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwasanya bagi Allah hanyalah agama yang ikhlas. Setelah itu Allah mengatakan walladzina yad'una min dunihi,
min dunillahi auliya, walladzina takhadhu min dunillahi auliya, dan orang-orang menjadikan sesembahan selain Allah dan berkata, "Ma na'budum illa liqarribuna ila zulfa." Kami tidak beribadah kepada sembahan-sembahan kami kecuali mendekatkan kami kepada, untuk mendekatkan kami kepada Allah. Kata Allah, ya, innallaha yahkum bainahum fima hum fi ikhtalifun. Allah akan menghukum mereka atas apa yang mereka perselisihkan. Maksudnya apa? Apakah mereka belum tentu salah? Jelas Allah sudah salahkan. Karena mereka musyrikin, Allah sudah jelaskan. Sebelum ayat ini Allah sebut mereka musyrikin, setelahnya Allah juga sebut mereka musyrikin. Ketika Allah mengatakan Allah akan menghukum mereka pada hari kiamat, bukan berarti Allah jangan saling menyalahkan. Allah sudah salahkan sebelumnya, Allah sudah salahkan sesudahnya. Nah, orang-orang liberal ingin mengambil sepotong ayat ini dengan melupakan konteks sebelumnya, dengan melupakan konteks sesudahnya, dengan mengatakan jangan saling menyalahkan, semuanya benar. Gimana semuanya benar? Allah bantah mereka dari surat Al-Baqarah, isinya bantahan terhadap Yahudi semua. Kemudian kita bilang tidak boleh menyalahkan mereka, ya gimana? Jadi orang liberal itu begitu, mereka berdalil potongan ayat, ya. Kemudian mereka lupa sebelumnya dan meninggalkan setelahnya. Kemudian mereka nafsirkan dengan hawa nafsu mereka. Sehingga mereka mengatakan, "Akhi, sudah jangan saling menyalahkan. Nanti Allah yang hukum pada hari kiamat." Kalau kita sudah debat, itu kan pandangan kamu, pandangan kami berbeda. Itu gimana? Kita dialog, diskusi dong, ya. Jangan kemudian semuanya nisbi, tidak ada yang hakikat. Kita bantah, kalau tidak ada yang hakikat, ya sudah, kamu jangan nyalakan saya mau nyalakan kamu juga, kan terserah saya, ya. Terserah saya. Pernyataanmu bahwasanya semuanya masih nisbi, itu pun nisbi, bukan merupakan kebenaran yang hakikat. Ini pembahasannya panjang, ya. Insyaallah kita akan bahas di kesempatan yang lain. Tapi demikian saja kajian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.